Jakarta. Inilah Take Me Out Indonesia. Dan kini, sambutlah membawa acara kita, Coki Sibahan dan Yuanita Kristiani, tunjukkan pesonamu. Bagaimana kabarnya? Dom Ancol, mana suara dan semangatnya? Merry Christmas. Feliz Navidad. Merry Christmas. 圣诞节快乐. Selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Doa kami untuk Indonesia adalah Indonesia terus dipenuhi dengan damai dan sejahtera di momen Natal ini khususnya. Dan usaha harapan kami adalah semoga setiap kontestan yang hadir di acara ini bisa mendapatkan pasangan yang membawa kedamaian dalam hatinya. Ho 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 ho. 30 single ladies, tunjukkan dirimu. I give you the jingle bass. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Cantik-cantik, selamat malam. Selamat malam. Silakan ke podiumnya, ladies. Wow. Dom Ancol ini merah hijau semua nuansa Natal ya Coki ya. Tapi mudah-mudahan lampunya nggak merah semua ya. Aduh jangan. Itu alamat yang salah nanti buat pria single. Jangan dimerahkan ya pada podiumnya Take Me Out Indonesia ya. Ladies semuanya selamat malam, apa kabar? Hey. Senang sekali kita bisa ketemu sama kalian lagi dan semoga malam hari ini juga menjadi malam keberuntungan kalian bisa menemukan tambatan hati yang luar biasa ya Coki ya. Ya. Dan seperti biasa peraturannya simpel sekali, kita hanya punya 3 round untuk kalian menentukan pilihan, ingin mempertahankan lampu atau mematikan lampu. Karena lepas dari round ketiga adalah haknya pria single untuk menentukan pilihannya dan menjemput wanita pilihannya. Tentu ada hadiah untuk setiap pasangan yang dipertemukan. 3 juta rupiah untuk setiap pasangan malam ini. So ladies, kalau manfaatkan kesempatan, kami selalu mengingatkan bahwa setiap pria single yang tampil di sini, mereka sudah punya persiapan. Tolong dihargai waktu perkenalan selama 3 ronde itu. Iwanita, kita akan mulai. Nyala. Pria single yang satu ini dapat menyuarakan hati lewat penampilannya. Hey, pria tampan, tunjukkan dirimu.
Oke. Selamat malam, makhluk Tuhan paling seksi. Perkenalkan, nama saya Aditya Arya Salesmana, usia 24 tahun, dari Bogor. Adit dari Bogor. Tentukan pilihanmu sekarang. Dan round pertama, lampu terus hijau. Sesuai dengan kostumnya Adit ya. Saya mau ke sebelah kanan dulu. Dina, kesan pertama kamu melihat Aditya ini gimana? Lucu ya, tampangnya lucu-lucu gimana gitu. Terus? Sebenarnya sih dari usia jauh di saya, tapi Iko coba so dulu. tahu. Belum tahu kan usia. Terus dicoba dulu lah. Dicoba dulu ya. Wah cowok kok coba-coba. Anis, kalau kamu lihat dari dia ini kesan pertamanya gimana? Unyu-unyu ya. Unyu-unyu. Cara dia muncul tadi, menurut kamu gimana? Cara dia jalan, terus yang penilaian kamu gimana? Agak cool ya, tapi dia tetap friendly gitu kan. Tetap murah senyum. Murah senyum. Semuanya. Pokoknya kesan pertamanya positif gitu ya. Iya, Oke. orangnya positif gitu. Thank you Anis ya. Coba yang punya kode alam di sebelahnya ada Wulan, di sana kan warna iya, hijau Wulan di sama-sama. sini. Kode alam ya sama-sama Kode hijau. alam. Sama-sama hijau ya. Coba, pria asal Bogor yang satu ini kesan-kesannya gimana sih Wulan buat kamu? Kesannya itu begitu memukau ya. Cie, memukau. Kita sama-sama hijau, Dit. Semoga kita cocok ya, umur kita kan juga beda 1 tahun. Cie, sok tau banget beda setahun. Dikasih tahu. Iya. Jadi kira-kira kalau jalan bareng gitu pas gitu Pas ya. lah ya, tipe Oke. aku banget. Kita lihat deh nanti gimana ke depannya. Iya. Semoga masih bertahan. Cok. Gimana perasaannya sekarang? Lumayan nervous sih karena sekarang saya berdiri di hadapan 30 wanita paling cantik, ya. Jadi lumayan nervous. Semoga dengan nyala-nyala lampu sekarang jadi permulaan yang baik buat saya. Oke, langsung saja ladies, kita masuk ke round yang kedua. Seperti biasa kami akan hadirkan sebuah tayangan yang menceritakan tentang profesi kesehariannya Adit. Ya, seperti biasa, selama tayangan berlangsung, Anda bisa menentukan pilihan. Dan berikut ini tayangan selengkapnya. 100,9 FM Lesmana Fun Radio. Teman Lesmana, barengan sama gue lagi di Teriansyah, cuma di Music and City sampai tepat jam 6 sore nanti. Stay tune. Sebagai seorang penyiar, saya dituntut untuk kreatif dan aktif dalam berbicara. Menjadi seorang penyiar radio banyak memberikan pengalaman dan ilmu baru untuk saya. Dengan pekerjaan ini, saya juga bisa menghibur lebih banyak. Waktu senggang, saya suka mengisinya dengan mendalami hobi saya di bidang desain. Sejak SMP, saya sudah jatuh cinta dengan dunia IT dan sekarang saya memanfaatkan dengan mendalami desain kreatif sebagai web developer. Ketemu dengan hal baru, sama saja ilmu baru untuk saya. Saya tidak pernah ingin puas dalam mengejar cita-cita. Dan ladies, saya yakin saya bisa mengejar cita-cita itu bersama salah satu dari kalian yang Aduh! Itu seperti pukulan combo, saudara-saudara. Tang dong. Aduh, Vega. Saya tahu Vega ini orangnya murah senyum, tapi waktu dengar di profesinya ada seorang penyiar radio, langsung mesem mukanya. Kenapa begitu, Vega? Cakep memang, cute, tapi lebih muda dan nggak kurang tinggi. Kan udah lihat dari awal tadi. Tapi di ronde kedua tadi kita sudah masuk perkenalan. Dia menjelaskan mengenai pekerjaan, prinsipnya. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Nggak suka. Gak suka aja. Indah. Kamu juga ada di sebelah Vega. Dan bukan kebetulan ini lampunya mati. Ada alasan sendiri? Karena Dia udah berani loh. aku kan memang nggak suka cowok yang hobi tantangan ekstrim. Hah? Tantangan apa? Yang bertentangan. Maksudnya gimana? Yang ekstrim ya. Hiking dia suka katanya. Tadi. Oh, kenapa? Takut sama Aku takut ketinggian? Kan itu urusan dia, bukan urusan kamu.
tetap aja ngeri karena kan saking sayangnya nanti takut ya makanya nggak ada yang tahu kan ke depannya gimana. Itu hobi. Salah satu dari bentuk perhatiannya dia. Tapi mungkin sebenarnya sih saya sebagai pria tentunya suka dengan olahraga ekstrim. Tapi selama itu bisa terbilang safe, aman, saya mau melakukannya. Dan terbukti dia sehat-sehat aja. Jadi Iya. sampai sekarang Sampai ya, sekarang saya masih di sini di depan hadapan Indah. Sylvie bertahan karena pekerjaan dia penyiar radio atau ada lagi yang lain? Cabi, Coki, aku suka cowok cabi. Ganteng penyiar radio ya. Nanti aku dengerin radio terus deh pokoknya suara kamu. Nggak ada masalah ya sama pekerjaan. Nggak ada. Hobinya hiking oke-oke aja bisa Oke, diterima. aja. Aku ikut deh di hobinya. Malah mau ikut. Bagus. Cari kesamaannya. Ine masih bertahan juga. Beri tepuk tangan buat Ine. Hai Ine. Gimana kabarnya hari ini, Ine? Baik. Menurutmu pria ini? Dia penyiar radio ya. Kalau menurut aku penyiar radio itu jadi penyiar radio harus smart. So otomatis aku suka ya sama cowok smart dan aku bisa gain a lot of information from him. So we'll see. Dia suka cowok smart. Bagus. Smart, cabi. Wah, udah gitu cowok ini tuh hobinya tuh memacu adrenalin. Berarti pecinta tantangan gitu kan. Maco, wah asik ya. Pokoknya selain satu ini ladies, kami akan hadirkan kembali sosok Adit dalam sisi yang berbeda. Dia punya hobi yang unik sekali. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tetap di Take Me Out Indonesia. Ada nggak ya pria impian aku malam ini? Pria yang jantan, atletis, dan tahu caranya jadi laki-laki. Kalau ada, ini akan jadi hari terakhir aku jomblo. Anda masih menyaksikan Take Me Out Indonesia dan ini adalah kontestan yang pertama. Pria single yang memiliki nama Aditya atau Adit, seorang penyiar radio. Aditya ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol pemirsa, ternyata dia ini sudah menjadi penyiar radio selama setahun ya. Ini untuk bisa mencapai posisi seperti sekarang ini tentunya kita sedikit flashback gitu kan. Ada nggak sih cerita menarik atau nggak mengejutkan gitu kan selama kamu berprofesi sebagai penyiar radio yang mungkin mau di-sharingkan sama teman-teman? Iya, ada banget. Jadi waktu itu di bulan-bulan awal saya baru menjadi seorang penyiar radio, itu saya sangat ketakutan karena saat itu saya dapat jadwal untuk menginterview satu artis, ya. Dan Boleh itu, tahu nggak siapa artis? Boleh dong, nggak apa-apa. Boleh dong, udah lewat ya, pengen tahu. ya. Siapa Waktu tuh? itu saya sempat interview Titu. Oh itu. Dan kebetulan saya suka sama salah satu personel dari Titu itu. Oh. Jadi Fans itu maksudnya. Iya. Terus? Jadi itu membuat saya langsung wow, ini baru pertama kali siaran, deg-degan, terus ketemu artis yang saya suka, random siarannya. Ladies, kita masuk di ronde yang ketiga. Khusus buat Anda yang masih bertahan sekarang, ini ada sebuah penampilan spesial dari seorang penyiar radio. Dia punya hobi di luar cuap-cuap. Hobinya adalah cuap-cuap sambil menyuguhkan sesuatu yang spesial. Ya, ini buat Anda ladies. Jadi, selama penampilan ini dilakukan, silahkan pilih mau bertahan atau berubah pikiran. Siap? Siap, konsentrasi dan kita berikan semangat untuk Aditya. Oke ladies, selamat malam. Kali ini saya akan membuatkan satu buah jenis minuman, yaitu berupa punch. Dan biasanya kalau punch ini kan dinikmatin pada saat pesta ya. Tapi nggak ada salahnya kalau ini dicoba ketika kita sedang berdua. Karena rasanya sangat mengejutkan. Oke, yang paling pertama harus dilakukan adalah kita harus menghias gelasnya itu sendiri. Karena penampilan adalah merupakan hal yang penting. First impression is important ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah menghias ininya, gelasnya. Kita hias dulu dengan mencelupkan ujung gelas ke dalam bentuk sirup ataupun madu juga boleh kalau suka. Tapi di sini saya gunakan sirup strawberry ya. Dan kita letakkan di atas bubuk yang berwarna merah. Atau mungkin kalau sesuai selera warnanya apa bisa disesuaikan. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, gelas kedua sama seperti tadi ya. Kita berikan bubuk untuk memberikan sedikit warna di atasnya.
Oke, gelas sudah siap. Berarti yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan isi dari gelas ini sendiri. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan sirup melon ke dalam shaker. Oke, saya masukkan sirup ke dalam shaker. Dan yang saya gunakan di sini adalah sirup melon. Karena melon rasanya manis ya. Sama seperti ladies malam ini manis sekali. Oke. Kita masukkan secukupnya. Ops, jatuh. Ya, berikutnya kita masukkan es batunya ya. Ke dalam shaker juga. Pelan-pelan. Oke. Es batunya pun sesuai selera ya. Kalau misalkan suka yang dingin-dingin, bisa ditambahin lebih banyak lagi. Tapi kan kalau dingin-dingin gitu bawaannya pengen berdua aja ya. Oke. Ya, es batu terakhir dan kita tambahkan sedikit air. Dan tahap berikutnya adalah tahap yang paling penting. Kita men-shake ya. Men-shake sirup melon tadi yang dimasukkan. Kenapa penting? Karena dalam melakukan shaking ini harus dengan penuh perasaan. Karena saya yakin sesuatu yang dilakukan dengan penuh perasaan akan berhasil baik. Bukan begitu, ladies? Dan terakhir, kita masukkan sedotannya ya. Tetapi jangan lupa, berikan ketika kita sedang membuat minuman ini, selain dengan perasaan, harus dengan cinta juga. Cobain dong. Coba ya. Nih saya harus. Hah? Katanya mau Cok. Bikin sendiri. Oh ini asik nih man. Rasa gratisnya tuh kuat sekali. Thank you bro. Kasih tepuk tangan buat dia. Asik. Ini bagus nih. Oh ya, tadi saya lupa. Ini namanya Sparkling Love on the Green Valley. Karena ketika kalian mencoba minuman ini akan merasakan sparkling di mulut, itu seperti kejutan-kejutan di mulut kalian. Sensasi kejutannya ya. Dan kenapa saya bilang on the Green Valley? Karena ketika minum ini akan berasa segar. Seperti cinta, selalu mengejutkan dan juga bisa memberikan kesegaran. Ini bisa juga. Nggak terlalu banyak yang mematikan lampu, tapi saya lihat ada Christine di sini langsung berubah pikiran. Kenapa, Christine? Adakah penilaian kurang dari penampilan dia tadi di mata kamu? Iya, sebenarnya nggak ada yang kurang sih. Dia mungkin smart, talkative, tapi kayaknya dia genit ya. Hah, genit? Kalau misalnya dibilang, emang kamu ngerasa kamu tersinggung dibilang cantik? Enggak. Ya maaf dong kalau dibilang gitu nggak terima. Menurut aku aja sih body language sama nggak tahu ya, mungkin kata-katanya mungkin kelihatannya feeling aku selalu benar sih, kayaknya dia agak genit gitu deh. Coba tanya Adit, masa katanya cara kamu memuji tadi dibilang kamu cowok genit? Kamu mau kasih tanggapan nggak? Sebenarnya ketika saya bilang cantik sama 30 ladies yang ada di sini itu merupakan bentuk penghargaan saya kepada makhluk Tuhan yang paling seksi. Dan wanita itu, saya sangat menghargai wanita. Pujian aja sebut pujian. Ya, betul. Sebenarnya bukan cuma kata-kata itu aja sih, ada beberapa tadi yang Coba menurut ya aku. sebutkan Ya, apa kayak aja. misalnya kalau dingin-dingin katanya paling enak berduaan, kayak gitu deh. Aku nggak Romansa, itu romansa. Nggak suka. Puitis. Menurut aku genit sih. Genit. Yaudah coba, saya mau nanya kalau kata Vira gimana nih? Sisi Emang pandangnya genit, berbeda. Vira? Enggak. Kamu menurut kamu gimana? Emang apa yang dia sampaikan tadi itu genit apa enggak? Enggak sih, malah manis ya kayak orangnya. Nah, ini saya bikin gerget gimana gitu ya. Satu lagi saya masih matikan lampu tadi. Ada siapa, Cok? Santi matiin lampu. Matiin lampu. Oke. Penonton kecewa, San. Penonton kecewa loh, Santi. Ini pria pertama langsung ditolak. Kenapa sih, Santi? Bukan Kak, jadi sebenarnya dari awal aku udah suka ya sama dia. Dari ronde kedua pun aku udah suka sama dia karena dia penyiar dan smart ya. Tapi kok lama-lama dengan omongan dia tuh terlalu gombal buat aku ya. Iya, terlalu gombal gitu. Maksud aku udah smart, jadi dijatuhin lagi tuh gara-gara tingkah lakunya dia itu loh. Tuh, gara-gara Harusnya nggak usah terlalu banyak omong lah gitu. Loh gimana kalau sekarang dia cuma punya waktu 1 menit doang gitu kan untuk memperkenalkan diri. Kalau dia diem aja, nanti kamu menilai dia nanti itu terlalu pendiam, nggak suka. Bukan gitu, maksudnya jangan terlalu gombal gitu kan. Bisa kan omongan yang lain selain gombal gitu loh. Iya, kategori Apa gombal gitu yang loh. mana, Santi? Yang kayak tadi gitu loh, yang cantik-cantik. Aku kan orang posesif
sih dengar dia kayak gitu kayaknya nggak enak aja di kuping gitu. Males. Ini adalah soal cara memandang suatu hal. Ada yang bilang itu manis, ada yang bilang itu terlalu berlebihan. Boleh-boleh saja. Beri tepuk tangan dulu buat mereka. Tapi satu hal yang pasti di sini ada tersisa berapa lampu ya, Cok? 16 lampu masih 16 menyala. lampu masih menyala. Bagus. Itu artinya kamu harus mematikan 14 lampu, Adit. Lakukan dengan cepat, Adit. Kita nggak punya waktu banyak. Nanti kita akan masuk pertanyaan. Di situ baru kamu akan merasakan galau. Matikan 14 lampu sekarang. Diksi. Podium pertama yang didatangi oleh Adit menuju ke Mei Mei. Masuk ke podiumnya Mei Mei. Aduh, Sorry, Mei. Mei. 13 lampu menunggu untuk dimatikan. Sorry ya. Sorry, Ina. Irma. Sorry banget ya. Irma, apakah? Aduh, Irma. Pelukanmu nggak bermanfaat di situ ya, Irma ya. Nggak apa-apa. Sylvie bilang jangan dong, jangan dimatiin dong. Dia kayaknya memang suka nih ya, Cok ya. Kata Sylvie, jangan. Aduh, Sylvie mah. Mohon supaya tidak dimatikan lampunya. 9 lampu lagi, bro. Oke, menuju ke Diksi dan ternyata aduh, Diksi pun ditolak. Vira seorang model. Lewatin saja dia. Sushi memiliki penyakit mata yang cukup kronis. Aduh, ditolak. Vina, aduh cepat saja tanpa basa-basi. Cici, Sorry banget, nanti naik ke Bogor ya. nggak jadi ke Bogor. Tadinya mau ke Bogor, tapi karena dimati lampunya nggak jadi. Oke, Risma. Aduh, nggak ada harapan juga. Pinky. 4 lampu lagi. Ini Sorry ya, maafin sama Pinky. Pinky. Maafin ya, Pinky. Aduh, romantis banget Pinky ini ya. Aduh. Dimati. 3 lampu. Tidak untuk Nesya. Sangat dimengerti katanya. Bulan, nama hijau. Kode alam hijau-hijau. Kasih kesempatan, Cok. Suci. Aduh, Suci. Merasakan Shock. sekali. Suci shock. Leoni memiliki suara yang bagus. Bertahan Polos. cukup lama juga di panggung senior Indonesia. Wow. Lewatin Leoni. Apa maksudnya tadi itu ya? Menyisakan. Antara Vira, Wulan, dan Leoni. Satu yang janggung. Vira. Vir. Vira jangan galau lagi ya. Ladies. 4 cowok single setiap harinya kita tayang ya. Kamis dan Jumat ini untuk kalian. Jadi masih ada 3 cowok lagi, tenang aja. Sekarang ke Wulan dan Leoni. Silakan berikan pertanyaan. Setiap wanita kan pasti punya warna favoritnya ya. Entah itu warna pink atau warna lainnya ya. Kalau Wulan dan Leoni sendiri suka dengan warna apa dan kenapa milih warna itu? Terima kasih. Wulan jawabannya silakan. Kalau aku sesuai dengan yang aku pakai warna hijau. Karena hijau itu menyejukkan hati. Go green. Hijau menunjukkan hati ya. Leoni. Kalau aku benar-benar suka sama merah, sama-sama yang aku pakai. Oke. Itu karena merah itu berani, terus dia cerah, dan dia selalu membuat sugesti itu jadi bersemangat aja, ada powerful. Bagus ajaknya dua-duanya ya. Mantap dengan jawabannya. Leoni suka dengan warna merah, Wulan suka dengan warna hijau. Ya. Dan keputusannya ada di tangan Aditya. Tentukan dari sekarang, Aditya. Pilihan warna dan alasan masing-masing. Apa yang sebenarnya sedang menggugah hati pria single ini? Siapa yang akan dimatikan lampunya? Wulan atau Leoni? Lewat belakang. Wulan dan Leoni ini nampaknya memiliki kesempatan yang sama-sama besar untuk dipilih oleh Aditya. Mulai berpikir nggak mau repot kayaknya ya. Lewat belakang jalan pintas gitu ya, Cak. Kenapa? Tadi matiin nih. Ratu memberi pujian terlambat. Lampunya udah dimatiin. Aduh, Coki.
Dia memilih Wulan. Kode alam. Leonie. Kemancal Wulan Aditya. Wulan akhirnya. Selamat ya. Kami senang juga loh. Senang dengan kejadian ini. Sudah berapa episode Wulan di atas panggung ini? Sama ini 9. 9 episode akhirnya dapat juga dan kode alam hijau ya. Kode alas ya. Kode alam bukan sabda alam ya, Cok. Oh iya. Kalau saya alam, iya, itu kan diciptakan bahwa pria berkuasa katanya kan. Ya udahlah kita lupakan itu kan bahagianya sekarang ya. Capek ntar jelasin liriknya. Selamat sekali lagi untuk Wulan dan Aditya. Alasan saya memilih Wulan karena berhubungan dengan pertanyaan yang saya tadi berikan sebenarnya. Tadi kan saya sempat memberikan pertanyaan apa yang warna favorit yang dari masing-masing kontestan sukai, dan Wulan menjawab hijau. Hijau juga merupakan salah satu warna favorit saya. Mungkin itu sudah kode alam. Seperti yang tadi Coki bilang, kalau di awal tuh kita sudah memiliki kode alam. Menurut saya Aditya Lesmana itu kriteria saya karena dia itu manis, putih, ya tingginya nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah setara dengan saya. Terus dia orangnya, kata orang-orang sini tipenya kan penggombal. Tapi kalau aku tuh suka digombalin. Yes, pria single yang pertama langsung mendapatkan wanita pujaan hatinya. Wanitanya manis ya, sama seperti minuman manis ini ya. Dan pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami ucapkan terima kasih. Dan kami terus mengundang Anda untuk bergabung ya di Twitter kami. Follow di @TakeMeOutID dan juga kunjungi Facebook serta YouTube kami di TakeMeOutID. Yang mau ngambil minuman silahkan loh. Kami mau menikmati yang gratisan. Segera kembali untuk Anda. Iya, Anda menyaksikan Take Me Out Indonesia. Banyak yang bertanya kepada kami, benar nggak sih kalau orang udah dipertemukan itu mereka jalan bareng atau itu cuma rekayasa aja katanya? Bener dong ya kan, kita punya buktinya nih mereka melakukan aktivitas kebersamaan ya Cok ya. Kita lihat dan harusnya bagian kita adalah ikut mendoakan kebahagiaan mereka. Semoga saja mereka bisa lanjut ke level berikutnya. Kita tengok kebahagiaan mereka sejenak. Tadi sebenarnya ketika saya melewati jembatan ini ternyata saya baru tahu satu hal. Kathy ternyata ada fobia jembatan. Hitungan 3, buka mata. 1, 2, 3, bergerak ke kiri. Udah. Ya kan? Waktu lewat jembatan tadi sebenarnya gue ketakutan banget. Untung Randy orangnya baik, dia nolongin aku, tahu dia nyemangatin aku. Dikit lagi. Oke. Ya, sampai. Capek ya sayang ya? Ya udah deh, minum dulu. Aku mau minum ini. Sayang, mau juga? Oke deh. Yuk, kita jalan lagi. Maju. Harapan hubungannya kami ke depan sama Randy sih, ya kita sih pengen lebih serius lagi ke depannya. Aku sempat kebayang mengenal lebih jauh dengan misalnya jalan-jalan lebih banyak spend waktu bersama. Dan dari situ semoga waktu ya kita yang quality time-nya kita bisa menghabiskan lebih baik lagi supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi.
Tuh kan, seru ya Cok, jadi bikin aku iri, aku jadi galau deh ngeliat mereka seperti itu Cok. Tenang, yang terbaik itu segera datang untuk Yuanita. Kita akan kembali ke permainan, ada pendatang baru tapi sebelumnya kita nyalakan dulu podium mereka. Nyala. Persis, semua podium sudah lengkap dan kita punya penghuni baru. Saya hai aja dulu ke Yolanda. Yolanda. Halo. Yolanda, ya kayak lagunya Kenjen Band ya. Ladies, pria single yang satu ini berkat ketekunan dan kegigihannya mampu membawa dirinya pada kesuksesan. Hey pria single, tunjukkan dirimu. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. Selamat malam. Selamat malam bro. Ya, sebelah sini. Waduh kotak-kotak nih. Untung kampanyenya udah lewat. Silakan. Ya. Selamat malam ladies. Perkenalkan, nama saya adalah Chris dan saya berasal dari Medan. Chris, dari Medan. Tentukan pilihanmu sekarang. Bung, ini anak Medan, Bung. Kenalanlah dulu. Tari, macam mana kau tidak memberi kesempatan? Tinggi sudah sama, kau mundur pula. Gimana ya, kayaknya tingkat kepedean kamu terlalu tinggi ya. Maksudnya? Pecicilan banget gitu loh Kak Coki. Seharusnya kalau misalnya kita jalan untuk biar aku tertarik sama dia, tegakkan jalannya, tapi ini yang sana sini. Ini bersikap ramah kali Tari. Tapi gak gitu juga kakak. Memang harusnya gimana emang? Anda menikmati gaya Anda tidak? Mungkin karena saya seorang sales ya. Jadi harus interaktif. Seperti itu. Boleh lah diterima ya alasannya. Boleh deh, Cuman boleh. tadi kurang nyaman dengan itu katanya. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Susi bertahan buat brother Chris di sini. Susi. Aku jujur nggak sependapat sama Tari. Kalau masalah pecicilan mungkin dia ritmenya untuk jalan mungkin matching sama lagunya Tari. Kalau betul. kan? Kalau masalah original saya bilang dia bukan KW. Tapi aku sekali lagi, aku masih trauma sama yang tadi, jadi aku mau lihat dulu. Ya udahlah, lupakan saja traumatik itu, tidak membawa faedah buatmu. Yang penting bertahan, bagus. Apa pendapat Yuanita kalau melihat pendatang baru langsung tidak memberi kesempatan? Yuanita, pendapat Anda gimana Yuanita? Saya ingat beberapa minggu yang lalu ada salah satu gadis podium yang mengatakan bahwa kalau round pertama langsung mematikan lampu itu artinya apa Pinky? Jahat. Bukannya jahat. Katanya Pinky gitu, bukan katanya aku. Tapi Tolong Pinky berikan masih alasan. nyala. Kayaknya sih kalau masih kebanting deh. Emang mau adu sumo dibanding banting? Maksudnya bukan sumo, maksud aku kurang keker sedikit gitu. Oh, masa Yolanda lebih keker daripada dia gitu loh, Cok. Masuk lebih keker. Padahal kan sama-sama dari Medan kalian ini. Tahu dari mana aku di Medan? Yolanda dari Medan kan? Timor. Oh tadi Timur, salah informasi saya. Siapa yang ngomong ya? Iya. Oh Risma yang dari Medan ya Riz ya? Risma dari Medan ya? Iya betul. Dari Timur ya? Tapi mau Medan. Oke. Oh Mama Medan? Iya Mama Medan. labil banget. Kau hormatilah sesama anak Medan ya kan? Horas. Oh, jadi belum cocok? Belum. Gak apa-apa, yang penting ujung nih. Coba perhatikan bro, dari sana kelihatan jelas nggak? Ada yang namanya Eci di sini. Kami mau dengar kata-kata positifmu. Silakan Eci. Oke, lihat dia pertama muncul, bodinya sih oke. Saya suka cowok yang macho. Dia tinggi, besar. Tapi saya belum tahu ya di mana keseharian dia, dan kita lihat nanti nih. Yang penting tetap senyum, bersikap ramah sama mereka supaya yang kedua ini juga mereka tetap mempertahankan lampu. Ladies, kita masuk round yang kedua. Ada tayangan untuk Anda semua yang akan menjawab pertanyaan Anda, profesi dia apa
Dan jangan lupa selama tayangan berlangsung kalian boleh menentukan pilihan dan ini dia tayangannya. Secara personal, saya adalah orang yang suka dengan tantangan. Karena itulah sejak 5 tahun yang lalu, saya sudah memutuskan untuk merantau dan mencari pengalaman di Jakarta. Hidup jauh dengan keluarga dan orang tua mendidik saya jadi mandiri. Saat ini, sehari-hari saya bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta sebagai sales supervisor. Pekerjaan saya biasanya menyiapkan laporan, memotivasi para sales saya, dan mempersiapkan strategi penjualan untuk mereka. Saya sangat menikmati pekerjaan ini karena saya sangat mencintai fashion. Di samping semua kesibukan ini, saya juga hobi traveling. Selain bisa merefresh pikiran saya juga bisa banyak bertemu dengan hal-hal baru. Kesuksesan akan dapat diraih dengan kerja keras dan ketulusan. Begitu pula dengan mencari pasangan. Saya yakin malam ini saya akan sukses mendapatkan pasangan yang saya cari. So ladies, bersiaplah menjadi bidadari saya malam ini. Aduh, ini kayaknya yang matikan lampu nggak mau jadi bidadarinya Chris ya. Ini sisa 2, lampunya masih nyala, tapi nggak apa-apa. Tenang dulu Chris, ini yang penting ngobrol dulu kita nih. Nela, apa yang kurang dari tayangan tadi? Apa yang nilai minus apa yang kamu temukan? Dari fisik sih saya suka ya. Medan juga kan, makanannya enak-enak di sana ya. Nah, terus suka traveling juga sama sih seperti saya. Cuman kayaknya enggak deh. Nah iya masih kasih tahu dong. Enggaknya tuh karena apa? Tidaknya tuh karena apa? Ya, saya suka sih karena kamu mandiri. Cuman kalau untuk masalah pekerjaan itu, ya. Karir itu bisa dicari loh, Neng. Karir itu bisa dicari. Artinya selalu ada peningkatan. Kalau untuk orang-orang yang jujur, yang baik, berintegritas. Apalagi kamu pekerja keras kan. Iya. Ya, tapi, no, sorry. Nyari yang kayak gimana pekerjaannya, Neng? Maunya yang gimana pekerjaannya? Yang udah punya perusahaan sendiri dong. Perusahaan Jokeong ya. Gak apa-apa. Nona, kenapa Nona? Round pertama masih aku hidupin kok, aku masih pengen tahu kamu lebih jauh kan ya. Tapi round kedua kayaknya aku memang nggak cocok juga sama pekerjaan kamu, sorry. Kedepannya sih nggak ngerti ya gimananya jenjang karir kamu. Tapi untuk sekarang aku kurang serak aja. Pinky dan Ratu, mungkin Anda bisa melihat hal ini, apalagi yang positif dari diri Chris. Saya ke Pinky dulu, silakan. Kamu masih tetap nyalakan lampu kan, Pinky? Dari tadi pengen matiin nggak bisa. Yaudah coba ke Ratu gimana? Aku ngeliat tulangnya halus, tulangnya keras gitu lah, laki pisan. Terus naonnya tinggi, kamu tinggi kan aku pendek jadi bisa memperbaiki keturunan ya. Kalau kamu kan pipinya juga tirus. Iya benar. Oh masa depan ya kamu panjangnya. Kamu tirus ya, orang mah kayak ngelombok cilok, jadi nggak apa-apa. Terus kamu teh Batak, mana? Orang Medan aja, belum tentu orang Batak. Coba mana ngomong Sunda bisa enggak? Bisa, gimana sih lu mah? Itu mah jauh di Sumatera Utara, kamu Jawa Barat. Apa bahasa Sunda logatnya Medan gitu, jadi cocok. Terima kasih ya Ratu dan Pinky. Kita masuk ronde ketiga khusus buat Ratu dan Pinky yang masih bertahan. Dan ini adalah round yang ketiga, dia akan menunjukkan sisi lainnya lewat sebuah kemampuan dia memainkan alat musik. Berikan tepuk tangan untuk Louis.
Yang masih bertahan sampai sekarang adalah Pinky. Bro, sebut Pinky, sebut Pinky. Podium Take Me Out Indonesia. Akhirnya malam hari ini Pinky. Chris, Anda mendapatkan seseorang yang salah satu yang paling lama menjadi penghuni podium kami. Berapa lama di sini? Berapa episode Pinky? Berapa ya? Berapa? Udah 10 ya. 10 episode. 10 apa 9 gitu. Aduh, lamaan. Apa sebenarnya alasanmu yang membuat kamu bertahan melihat penampilan dia? Tadi saya lihat kamu cuma menikmati ritmenya, Pinky. Jujur, apa yang kamu rasakan? Ya kan kalau aku memang suka sama yang bisa main musik juga. Jadi kamu menikmati gitu ya? Iya, menikmati. Ya terus kan? melihatnya dari dekat seperti ini gimana, Pinky? Cucok. Selamat ya. Selamat. Kita ketemu lagi. Sukses ya. Selamat ya, Pinky. Selamat ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Selamat ya. Bye, Pinky Louise. Bye. Secara fisik, Pinky itu tinggi dan saya suka wanita yang tinggi. Dia punya rambut yang cantik, saya suka punya rambut yang bagus juga. Kemudian dia punya fisik yang agak gemuk. Saya rasa itu bisa dilangsingkan, jadi tidak ada masalah buat saya. Alasan aku mempertahankan ya dari yang pertama episode sampai sekarang ini karena nggak tahu kenapa ya mau dimatiin nggak jadi, matiin nggak jadi. Ya udah akhirnya dapet juga deh. Mungkin karena jodoh kali ya. Ya doain aja semoga lanjut deh. Amin. Yang belum follow Twitter kami, silakan langsung follow ke @TakeMeOutID. Yang mau nonton lewat YouTube, mau join di Facebook, boleh. Address yang sama, TakeMeOutID. Setelah ini kami akan hadirkan satu pria single yang ketiga. Wah, ini kece banget. Jadi Anda jangan kemana-mana. Kami segera kembali di Take Me Out Indonesia. Oke, yuk. Gue udah Tasha. Video udah oke. Kayak nelpon, baju, di merah. Wow, jelek. Udah pakai emas-emas kayak gini. Gue yakin malam ini bakal dapet single man oke banget. Masih di Take Me Out Indonesia. Dua orang single lady sudah meninggalkan podium. Kami harus menggantinya dengan yang baru. Nyala. Persis yang seperti Joki katakan, kita punya penghuni podium yang baru. Selamat malam dan selamat berjuang untuk Sisilia. Halo Sisil. Selamat bergabung dengan yang lain. Ini adalah kompetisi Sisilia. Pria single yang satu ini tahu bagaimana caranya dia bisa menyenangkan hati wanita pujaannya lewat bakat dan talentanya. Tunjukkan dirimu. Selamat malam. Dari belakang unik banget ya, langsung hadir dengan rambutnya yang unik ini, istimewa ya. Istimewa, iya. Memang setiap pria harus tampil dengan ciri khas masing-masing di sini. Silakan. Oke. Selamat malam ladies. Saya Lutfi dari Bogor. Lutfi dari Bogor. Tentukan pilihanmu.
sekarang. Apa yang terjadi? Lutfi sabar sebentar ya Lutfi ya. Kita coba ngobrol baik-baik sama mereka. Meskipun saya merasa kamu kurang memberi kesempatan kepada pria yang kami nominasikan sebagai pasanganmu. Oke, tolong kasih tahu alasannya kenapa. Iya, tadi pas keluar dari tabung, aku ngeliat dia pas sini gitu. Jadi aku nggak suka sama cowok-cowok yang terlalu undang. Apa yang salah dengan ekspresi itu sih? Kalau di film teater tuh biasa aja kayak gini mengekspresikan. Tapi aku nggak suka sama cowok-cowok yang terlalu ngumbar gitu. Wah, sorry. Ada tanggapan gak Lutfi? Masa begini doang ngumbar? Cuma bentuk ekspresi spontan aja sebenarnya itu. Katanya terlalu ngumbar itu. Ngumbar apa ya? Ngumbar apa ya? Kalau ngumbar mungkin kalau misal kalau misalkan lebih ekstrim lagi itu kan baru mengumbar. Kalau ini kan hanya sekedar mengungkapkan perasaan apa ya? Selfie nggak suka. Excited gitu kan? Iya, semangat. Kecuali dia masuk gitu kan langsung setiap perempuan dicipika-cipika satu-satu baru itu ngumbar. Selfie ke prepare. Ini ada peserta baru juga di episode kali ini, Nanda namanya. Selamat malam Nanda. Nanda melihat pria single ini gimana? Kayak pohon Natal ya, merah sama hijau. Kan sesuai sama tema kita kan. Betul, jadi ya dilihat dulu lah. Masih memberikan kesempatan. Sebagai fashion consultant, Anda melihat ini tabrakan warna yang akhirnya melahirkan optimisme untuk harapan mendapatkan pasangan. Bisa nggak sih dikatakan seperti itu? Boleh, cuma maaf ya, gaya rambutnya ganggu banget deh. Beneran. Masukkan Jadi aja. kalau misalnya aku kasih kamu kesempatan, dibotakin aja ya. Siap. Oh, siap. Aduh. Tapi ini kamu ada inspirasi khusus sekali soal tatanan rambut gini, terinspirasi dari mana sih Lutfi? Terinspirasi dari mungkin kalau sempat nonton film zaman dulu itu ada The A-Team, seperti ingat nggak? Iya, The A-Team. Oh, The A-Team. B.A. Baracus yang gitu ya? Betul. Oh, B.A. Baracus ya, yang hitam. Iya. Irma, kenapa terburu-buru begini Irma? Gayanya kurang asik nih. Dari pertama keluar nggak aku banget, maaf ya. Aduh. Nggak aku banget tuh apanya, Irma? Pertama hatiku nggak dak-dikduk. Kedua? Terus flat aja. Apanya yang flat maksudnya? Dari mukanya, dari tampilan bajunya, fashionnya nggak banget. Ih, masa sih? Tapi tadi katanya Nanda nggak masalah sebagai seorang fashion consultant. Itu kan dia, aku kan beda. Tapi ini kan fashion consultant, kamu bukan. Irma. Tapi ini kan fashion consultant, kamu bukan. Biarin aja dia. Kamu instruktur senam. Beda. Irma tuh suka yang cewek rambutnya tuh gondrong sampai sekaki gitu loh, Cok. Itu seleranya dia harus yang kayak gitu-gitu. Tenang aja, ada Diksi yang bertahan kok. Diksi minta pendapat kamu dong. Apa menurutmu tentang penampilannya? Kesan pertama adalah? Kalau kesan pertama sih kurang greget. Jadi tapi masih tetap penasaran. Jadi masih dikasih kesempatan coba. Can you take me out? Oh. Jangan sampai aku matiin lampu. Usahakan. Hal-hal yang harus dihindari supaya baik-baik saja selama 3 ronde. Tiba-tiba ya seperti biasa aku nggak suka cowok yang melo. Terus udah gitu profesinya mungkin aku mau coba lihat dulu ya apa ya. Agak-agak tempting sih karena pakaiannya agak-agak catchy gitu. Catchy. Good. Terima kasih. Itu catchy ya, sana edgy ya. Mari kita ngobrol ya. Lumayan lagi Lutfi ya, round pertama masih ada beberapa wanita yang menyalakan lampu buat kamu, ini prestasi juga. Dan ladies, khususnya ada beberapa khususnya menyalakan lampu ya, kita akan menjawab kebutuhan kalian, informasi apa sih profesinya Lutfi, kesehariannya seperti apa, kami hadirkan di tayangan berikut ini. Dan seperti biasa, selama tayangan berlangsung kalian boleh menentukan pilihan. Dan ini dia tayangannya. Saya adalah pribadi yang suka berekspresi dengan imajinasi. Bukan hanya dengan menggambar atau melukis, saya juga suka menyalurkan ekspresi saya melalui tulisan, baik dalam lagu ataupun dalam sebuah naskah pementasan drama. Mencoba setiap hal baru adalah tantangan untuk saya. Beberapa tahun terakhir ini, saya telah mencoba sebuah
ibu yang hobi membuat kue. Akhirnya saya punya keinginan untuk mengembangkan dan ikut terjun langsung ke ibu. Dan siapa sangka usaha ini sekarang sudah sangat berkembang. Wanita cantik dan manis, dewasa dan pintar adalah kriteria pasangan yang saya cari. Malam ini, saya yakin salah satu di antara kalian adalah pasangan terbaik untuk saya. Ladies, inilah cupcake manis untuk kalian yang cantik. Ini ngeri banget sebelah sini mati semua podiumnya. Waduh. Cecilia, Nesia juga tadi saya lihat matiin lampu. Saya mau ke Sisil dulu. Sisil, emangnya salah kalau seorang pria itu berbisnis usaha cupcake gitu loh? Sebenarnya nggak salah, cuman masa iya jagoan dia daripada aku masaknya. Aku nggak bisa masak sama sekali soalnya. Ya nggak, itu kan derita kamu. Kalau kamu nggak bisa masak, masa nyalahin cowoknya? Ini kan kelebihan cowoknya. Justru bagus. kamu bisa belajar dong, iya nggak? Kamu kan bisa belajar kalau kamu punya keterbatasan nggak bisa masak. Terus cowoknya jago bikin kue lagi, bikin kue itu susah. Kamu bisa dapat ilmu dan bisa belajar sama dia. Terus nanti badan aku besar dong kalau dia masak. Kalau masalah badan besar itu disiplin diri kamu sendiri. Gimana jaga badannya? Coba kasih tanggapan. Iya Cok, kenapa Cok? Sebenarnya kita kan saling mengisi ya. Kalau yang namanya berhubungan saling mengisi. Kalau misalnya wanitanya tidak bisa masak, alangkah baiknya ketika prianya bisa masak, itu kan bisa saling mengisi jadinya. Iya. Emangnya Sisil kamu nggak ada ketertarikan sama sekali untuk belajar masak gitu loh? Hah? Nggak ada ketertarikan. Tapi kamu masak pun nggak bisa. Masak tapi yang masih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Kalau Risma masih bertahan di sebelahnya persis ya. Jadi saya sih yakin Risma pasti punya penilaian tersendiri buat pria yang satu ini ya. Menurut kamu kalau seorang pria bisnisnya tuh menjual cupcake, itu kamu nilainya gimana sih Risma? Menurut saya Yonita semua bisnis baik, ya kan? Saya melihat dari semua bisnis ya dia mandiri itu aja. Terus kan tadi Yonita bilang di awal orang ini sangat berbakat. Saya lihat, oh boleh juga bakatnya. Gitu. Yang saya tunggu sih performnya, dia mau tunjukin bakat yang mana nih? Oh bakatnya ini bukan main. Setelah ini nanti kita kasih tahu ya. Terima kasih Risma, semoga kamu terus menyalakan lampu. Satu lagi ya Cok. Nesia, kenapa Nesia lampunya mati? Nesia ini pendatang baru juga ngomong-ngomong ya. Kenapa? Pendatang baru kan? Bukan. Oh bukan? Udah yang kemarin juga. Sudah berapa episode? 2 namanya. Episode yang kedua. Oke, Nesia, apa yang buat kamu berubah pikiran di round kedua ini mematikan lampu? Sebenarnya aku suka banget sama cowok yang botak ya, kayak gitu. Terus kalau penampilan sih nggak ada masalah. Cuma ya buat kue, aku suka kue. Mamaku pun senang bikin kue. Cuma yang ada nanti dia lebih dekat ke mamaku dibanding ke aku. Ya bagus dong. Nggak mau aku. Nanti lebih sayang ke mamaku dibanding ke aku. Ini bagaimana pakai bini alasan begitu? Jadi banyak cari alasan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan nurani yang bocor. Nurani yang bocor. Aku maju deh. Ya. Makasih Nesia ya. Terima kasih Nesia ya. Adalah yang cemburu sama mamanya, adalah yang merasa tersaingi sama ibunya. Bagaimana ini ya? Gendut tadi makan masakan saya. Iya, nggak begitu dong. Alasannya ladies. Ya, mungkin dari awal nggak tertarik aja kali bro. Betul. Tapi ini kan secara alamiah ya. Siap. Ini adalah seleksi alam. Yang tersisa adalah Risma dan Ratu dan mereka menantikan ronde perkenalan yang terakhir, yaitu ronde ketiga. Tapi bicara mengenai bakat, kemudian kamu fokus bisnisnya kan ini unik ya. Umumnya cowok kan ya nggak banyak lah cowok yang memilih bisnis usaha tuh membuat kue gitu. Sebenarnya latar belakangnya kamu nih dari mana sih? Jadi sebenarnya gini, karena saya itu adalah tipe orang yang sangat mencintai ibu saya. Ibu saya dari zaman sebelum menikah dengan bapak saya itu sudah menjual kue. Jadi bisnis catering kan kue. Dan ketika semakin berjalannya waktu, zaman semakin maju, bisnis semakin menurun karena memang semakin kesini kan kue itu semakin macam-macam ya. Jadi sudah mulai ketinggalan zaman. Akhirnya persaingan semakin ketat. Akhirnya aku coba untuk baca-baca buku tentang cupcake. Aku sendiri nggak pernah punya basic untuk itu. Aku basicnya gambar. Tapi ketika aku lihat-lihat cupcake, aku belajar bikin karakter. Aku jadinya decoration cake ambilnya untuk bantuin ibu. Dan sejak saat itu, alhamdulillah semakin lama semakin meningkat. Oh, karena bikin cupcake itu membutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi kan. Itu unik sekali gitu kan. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita nggak dikasih cobain ya Cok ya. Ya, bawa nggak ya? Bawa nggak? Kebetulan malam ini aku bawa beberapa cupcakes. Nah, ini dia. Aduh.
Nih. Wow. Yang pertama ini cupcakes. Saya pasti yang rambut dikepang kan? Oh, salah. Ini yang pertama ini cupcakes yang aku buat baru tadi malam. Oh gitu. Ini buat Bung Coki. Terima kasih. Aduh. Ada juga ini kalau dilihat dari perawakannya ini untuk Iwanita. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda tidak melupakan poni saya ya. Terima kasih. Itu yang paling penting, Cok. Thank you. Ini tampaknya sangat menarik. Nanti akan kita coba dan tetap kami akan perkenalkan kepada Ratu dan Risma siapa lebih dalam mengenai pria ini yang punya nama Lutfi dari Bogor. Tetap bersama kami di Take Me Out Indonesia. Cobain ya. Terima kasih pemirsa untuk kesetiaan Anda masih di Take Me Out Indonesia. Dan inilah pria single yang ketiga, Lutfi, si penjual cupcake. Pembuat juga kan? Pembuat juga. Penjual. Iya. Untuk Risma dan Ratu, kita akan ngobrol sejenak sebelum masuk ke ronde yang ketiga. Selain membuat kue, Anda juga berjualan kue cupcakes yang kelihatannya sangat menarik tadi. Belum sempat kita coba. Anda punya talenta khusus? Dari dulu saya itu kalau misalnya ada perasaan sesuatu sering menuangkannya lewat lirik lagu. Jadi beberapa kali sempat bikin lirik lagu dan sempat juga dipakai sama beberapa sama band saya sendiri atau juga sama beberapa teman-teman boyband sempat pakai lagu itu juga. Gitu. Lagunya? Wow. Oh ya? Juga, ya? Boleh tahu nggak beberapa lagu yang sudah pernah dipilih oleh boyband gitu? Ada satu boyband namanya itu ada 3D. Pada saat itu dia bawain lagunya judulnya Look at Me Baby. Look at Me Baby. Terus ada juga kalau band saya sendiri bawain beberapa lagu, terus sempat juga Oki bareng sama Gunawan, dia nyanyi lagu saya juga judulnya Terindah Darimu. Oh, jadi Anda membuat lirik lagu tapi nyanyiin ya? Nyanyi juga. Bisa. Bisa membuat lagu dalam waktu yang singkat nggak? Spontanitas gitu. Saya mau beri tantangan soalnya. Saya coba. Tantang apa dulu nih? Menantang bener. untuk Ratu dan Risma supaya mereka melihat talenta yang ada dalam Lutfi untuk membuat sebuah lirik lagu asal ada kata-kata berikut ini. Apa ya kira-kira ini teh? Apa ya? Hubungan mereka. Apa ya? Tetap nyalakan lampu? Boleh nggak? Ini buat mereka loh, supaya Buat mereka mereka tetap ya? nyalakan lampu. Tetap nyalakan lampu. Kasih sebuah lagu, pendek saja, spontanitas ini. Masuk kita ke ronde yang ketiga, harus ada mengandung kata tetap nyalakan lampu. Coba ya. Coba ya. Saya coba. Risma dan Ratu selama di penampilan ya kalian punya hak untuk menentukan pilihan. Dan kita berikan semangat untuk Lutfi. Good luck Lutfi. Ku terus menujumu, rasa terus mengentak merabu. Tuhan telah menciptakan Ratu dan Risma. Saatnya ku sampaikan padamu. Will you marry me and spend all the time with me? Satu bintangku tetap nyalakan lampu untukku. Lampumu hanya itu yang dia minta. Apa yang kurang? Risma, ayo dong Risma, kamu udah lama di sini Risma, masa kayak gini masih ditolak juga Risma? Kenapa? Lutfi, penampilan kamu ya bagus, melodinya bagus banget. Skill kamu main gitar ya nggak terlalu pinter lah tapi bagus, mainnya rapi. Cuma liriknya itu loh kayaknya gombal banget. Iya namanya juga lagu, dia kan mengungkapkan perasaan dia hanya dalam waktu sekian detik Risma. Bisa jadi sebuah lagu seperti itu tuh hebat loh. Nah sekarang saya tanya, Liriknya terlalu gimana gitu. Ada nggak lagu cinta yang liriknya nggak gombal? Saya tanya. Dan nyanyikan ya Cok ya. Coba. Boleh. When I fall in love
Terus? It will be forever. Ya. Terus? Will I never give my heart. Oke. Itu lagu gombal apa enggak menurut Anda? When I fall in love, it will be forever. Ya itu kan gombal juga, mengumbar cinta juga kan? Itu cerita dia. Kalau ini gombal banget. Alasannya? Coba tanya Ratu. Ratu juga. Ini biang kerok ya kalau mau saya. Ini paling jago bikin alasan, muter sana, muter sini, muter sana. Wah. Coba jangan teriak-teriak ngomongnya, jangan teriak-teriak biar kedengeran. Jangan teriak-teriak ya. Pelan-pelan ini juga. Kedengeran nggak, Lola? Ya, apa Ratu? Sebenarnya nggak ada masalahnya aku mah sama pekerjaan kamu. Tadi yang tayangan kedua teh naon bikin kue-kue halus gitu manis-manis naon ngaranna teh? Heeh, dan saya emang nggak pernah makan, biasanya makannya karedok jadi nggak tahu. Terus pas kamu perform, jujur saya sampai merinding ya dengernya suara kamu teh enak Beres. Swear ini mah nggak bohong. Tapi di situ terselip. Cek kamu teh bilang, will you marry me? Emang sih saya nggak ngerti, cuman marry teh kalau nggak salah meritnya menikah gitu alias kawin. Nah saya teh kesini teh mau nyari apa namanya, mau memperbaiki keturunan. Saya lihat kamu sama saya teh sarua jenong na muricak murinong. Iya, tak dulu kehola. Ya nyadar teh. Kamu jenong, saya nong sarua. Jadi sebentar. kita teh kayak lampu neon sama lampu taman kalau jalan. Iya, Ratu. Sebentar dong. Kalau misalnya Ratu ternyata berubah pikiran, terus ujung-ujungnya itu bicara mengenai fisik, kan dari awal kan kamu tahu kalau fisik dia seperti itu. Kenapa begitu sampai round ketiga tiba-tiba balik lagi ke round pertama? Nggak fair ya, dong. Karena ronde kalau kamu pertama ngasih penilaian kan harus related dengan apa yang dia hadirkan barusan. Iya, cuma gitu kan loh. saya teh mencari bener ente iya teh cintanya saya, ternyata bukan kayu wanita Ya, gitu. tapi kalau bukannya alasannya pakai yang pertama juga sama aja bohong dong. Kelihatannya Lutfi bisa menerima karena dia tadi juga tertawa terbahak-bahak karena dia lucu sekali ngomongnya. Lutfi bisa terima ya? Saya merasa memang kita sama-sama berdahi lebar itu biasanya tandanya orangnya pintar. Pintar ngomong. Ya udah nggak apa-apa. Lutfi, inilah keadaannya. Risma tadi sudah punya alasan sendiri. Kita harus hargai juga pendapatnya. Sekalipun pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara empiris. Ada yang mau Anda sampaikan kepada 30 single ladies ini? Terima kasih. Yang jelas mungkin setelah ini saya akan kembali kepada ibu saya ke rumah dan saya bilang, ibu maaf kalau malam ini saya belum bisa bawa jodoh yang manis cupcake buatan kita. Terima kasih. Manis cupcake buatan kita. Thank you brother. Siap. Terima kasih. Itu puitis tuh Risma tuh. That's so sweet. Dia tuh romantis. Apa ya Lutfi, kamu sudah yang terbaik. Kita selalu ya dalam semangat. Ladies juga pemirsa di rumah, mari kita berikan lambaian tangan untuk Satria bergitar. Sukses buat pencalonan capresnya. Satria bergitar. Akan cinta ada di hati. Maaf ya Lutfi. Dan sang Satria bergitar pun harus pulang dengan tangan hampa. Awalnya saya mau kasih cupcake sini buat orang yang spesial dan orang yang nanti akan memilih saya dan saya pilih. Tapi ternyata cupcake ini tak bertuan. Berapa apa? Saya yakin di luar sana nanti akan banyak. Kalau di sini bukan ada 30 perempuan cantik, tapi di luar sana saya yakin ada 30 juta perempuan yang nanti insya Allah bisa kita jelajahi, bisa kita pilih, bisa jadi yang terbaik buat saya. Amin. Optimis. Kami berdua masih setia mengawal 30 single ladies. Mereka benar-benar single dan mencoba untuk menjalin persahabatan dengan para pria single. Betul ya, dan pemirsa tahukah Anda bahwa setiap minggu selalu ada cerita yang menarik di balik pertemuan setiap pasangan yang ada di atas panggung ini. Seperti aktivitas mereka berikut ini, yuk kita lihat. Aku hari ini nyoba outbound sama Aji. Tadinya aku pikir dia tuh takut sama ketinggian, takut sama panas. Aku pengen buktiin sama dia kalau aku bukan cewek yang lemah. Dari awal, aku minta sama dia buat aku yang maju duluan. Aku duluan ya, Daya? Oke, ladies first. Cukup susah juga ya. Arena yang paling berat itu waktu yang ada ban-bannya. Serem. Oi, Susah.
Emang tantangannya agak berat. Gimana ya? Satu sisi aku mau menyerah aja. Beneran aku capek. Lepas. Udah ngelewatin sekian tantangan sih, dia udah hebat. Aku mau menyerah, tapi Aji selalu bikin aku semangat. Tapi aku nyerah, Ki. Maaf ya. Gak kuat tanganku ini. Parah. Aku yang goyang. Harapan aku buat Lita sih. Pengennya lebih mengenal lebih dalam sama Aji. Kenapa? Capek. Kalau Tuhan mengizinkan ya. Aduh, aku gak kuat. Jauh ini sih kami merasa enak ya, nyaman jalan sama Aji. Dia juga dewasa. Yakin, Ji? Aku kalau kamu jatuh gak nanggung ya. Kamu dokter bisa ngapa? Oh iya, aku ngobatin hewan. Ya mudah-mudahan bisa ngebimbing aku yang mungkin aku masih seperti anak-anak. Orang dibilangin pelan-pelan. Untuk Aji jangan bosan ya sama Rita. Kita tetap berdua selamanya. Ya, pemirsa, kami berhasil mempertemukan dua pasangan di atas panggung ini. Kami ucapkan selamat kepada Aditya dan Wulan dan juga Chris Lewis bersama dengan Pinky. Selamat guys. Setiap pasangan berhak mendapatkan 3 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Aku percaya antangin JRG melindungiku dari masuk angin. Mungkin salah satu dari kedua pasangan ini adalah favorit Anda. Mungkin Anda pikir kelihatannya mereka cocok menjadi favorit pilihanku. Silahkan mulai voting hari Sabtu besok jam 1 siang lewat www.takemeoutindonesia.com. Untuk Anda sendiri yang memilih langsung siapakah pasangan favorit yang terpilih mulai dari malam hari ini. Kalau Anda mau daftar jadi peserta juga sama lewat www.takemeoutindonesia.com. Ya, dan kami terus menantikan mention Anda lewat Twitter kami di @takemeoutid dan juga di Facebook serta YouTube kami juga bisa Anda datangi di Take Me Out ID. Waktunya kami berdua pamit. Saya Yuanita Kristiani. Dan saya Coki Sitohang. Selamat malam. Bye.